Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di alam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat Tuhan yang dikasihi Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Kita berjumpa kembali pada minggu kedua bulan ulang tahun GKI Kuitang. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan GKI Kuitang 92 tahun sebagai mitra Allah untuk menjalankan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Gereja Tuhan sering digambarkan dengan bermacam sebutan. Antara lain, gereja digambarkan sebagai bangunan, di mana anggota-anggota jemaat sebagai batu-batu hidup yang disusun di atas dasar batu penjuru, yaitu Kristus. Atau gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, di mana anggota-anggota jemaat adalah anggota tubuh Kristus, dan Kristus sebagai kepala. Atau gereja digambarkan sebagai kawanan domba gembalaan, dan Tuhan Yesus adalah gembalanya. Seperti pujian yang dinyanyikan oleh sebuah keluarga anggota jemaat GKI Kuitang, Pos Kapuk Muara, lagu yang berjudul Gereja Bagai Bahtera. Firman Tuhan menjadi dasar renungan kita diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 25 yang demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dalam buku seri Selamat,
Andar Ismail menceritakan bahwa gereja dan Bahtera ada kemiripan dalam beberapa hal. Oleh sebab itu, sejak abad ketiga, gereja diibaratkan sebagai Bahtera. Nyanyian gereja bagi Bahtera dalam NKB 111 memperlihatkan beberapa kemiripan itu. Gereja bagai Bahtera di laut yang seram. Saudara-saudara, sebagaimana Bahtera selalu mengarahkan haluannya ke pantai seberang yang menjadi titik tujuan, demikian juga gereja perlu merumuskan apa visi dan misi yang menjadi arahnya. GKI Kuitang akan terus mengarahkan visi dan misinya menjadi mitra Allah, menjalankan tugas gereja, koinonia, marturia, dan diakonia, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Bait pertama nyanyian ini pun memperlihatkan risiko pada masa kini yang perlu diperhitungkan, yaitu badai persoalan, bak laut yang menyeramkan di samudera yang mengamuk, dan gelombang yang menghempas sehingga tujuan terasa jauh. Bait kedua menceritakan reaksi-reaksi untuk cari aman dari risiko itu. Yang paling aman adalah jika Bahtera itu tetap tinggal di pelabuhan. Jika gereja juga cenderung cari aman dan tetap tinggal di dunia rohani saja, akibatnya gereja tidak mau tahu soal iptek, ekologi, keadilan, atau hak asasi manusia. Gereja hanya memikirkan urusan rohani saja, sehingga terkadang gereja pun suka berhenti, tak mau menempuh samudera, tak ingin berjerih, tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, tak bertekun di dalam tugasnya. Bagaimana dengan GKI Kuitang? Marilah kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk seperti gereja yang suka berhenti, yang hanya mau mengenang masa lalu, yang tidak mau menempuh perjalanan samudera, yang tidak mau berjerih, yang tidak mau menjalankan tugasnya? Seiring dengan semangat restorasi gedung gereja, marilah kita bersemangat merestorasi diri sebagai jemaat Tuhan, sehingga kita semakin bersemangat melaksanakan tugas gereja tersebut. Amin, saudara. Kita bersyukur Roh Allah yang menyatukan, membina, dan membentuk jemaat di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan sudah menyertai perjalanan pelayaran Bahtera GKI Kuitang selama 92 tahun menghadapi gelombang dan badai. Saat ini badai pandemi sedang menimpa kita semua. Bagaimana sikap kita seharusnya? Seperti referen nyanyian yang indah ini, baik lagu maupun syairnya, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Lirik terjemahan Yamuger ini langsung mengingatkan kita pada cerita tentang angin ribut di Danau Galilea, di mana para rasul yang panik berseru, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ternyata Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka dan menolong mereka. Tetapi teks asli nyanyian ini yang dikarang untuk Dewan Gereja-Gereja Sedunia oleh Martin Schneider menekankan permohonan agar Tuhan tetap tinggal dan bersama-sama kita
bunyinya Bleibe bei uns Herr, Bleibe bei uns Herr. Artinya seruan kepada Tuhan, tinggallah bersama kami Tuhan, tinggallah bersama kami Tuhan, agar kami tidak sendirian dalam pelayaran melalui samudera ini. Ya Tuhan, tinggallah. Biarlah seruan dan doa ini menjadi seruan dan doa kita semua. Semoga Tuhan berkenan tinggal bersama di dalam bahtera kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebab jikalau tanpa Tuhan, kita akan binasa. Sebaliknya kita percaya, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan mau menolong dan melindungi kita. Bahkan Tuhan mau membimbing kita untuk melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah zaman yang sulit ini. Sehingga keberadaan gereja kita menjadi saluran berkat bagi dunia saat ini. Saudara-saudara, bersediakah saudara tetap memegang komitmen untuk tetap bersatu padu, setia dan bertekun? Majulah, bersemangatlah dalam perjuangan, berteguhlah dalam pengharapan sampai ke pelabuhan abadi. Selamat berkarya sebagai mitra Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai perjalanan Bahtera GKI Kuitang selama 92 tahun. Tinggallah terus bersama kami, supaya kami selamat dan mampu menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami bersyukur ada banyak saudara yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang berjuang menghadapi pandemi ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dirgahayu GKI Kuitang ke-92. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolong.